Seorang wanita yang diketahui bernama Sandra Dice ditemukan tidak bernyawa di kediamannya. Sandra diduga melakukan kesalahan rumah tangganya. Dan awalnya polisi juga mempercayai hal itu dari melihat jenazah yang ditemukan. Namun setelah polisi menyelidiki lebih lanjut, Sandra lah yang mengarahkan polisi kepada pelaku yang telah membunuhnya. Layaknya suara dari dalam kubur yang menuntun polisi untuk memecahkan pembunuhan Sandra yang sangat rapi dan tidak terdeteksi. Siapakah pembunuh Sandra dan bagaimanakah cara Sandra untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku pembunuhannya? Sandra Ann Boss lahir pada 29 Desember 1959 di Grand Rapids, Michigan. Sandra diketahui sangat menyukai olahraga. Pada usia 3 tahun ia berpartisipasi dalam pertunjukan kuda pertamanya dan mengumpulkan banyak penghargaan berkuda. Tidak hanya itu, pada saat menduduki sekolah menengahnya, Sandra juga merupakan seorang MVP dalam olahraga voli. Semasa sekolah, Sandra menjalin hubungan dengan teman sekolahnya yang bernama David Dice. David merupakan putra dari seorang guru sejarah dan pustakawan. Berawal dari kisah cinta di masa sekolah, hubungan Sandra dan David menjadi makin serius ketika mereka memutuskan menikah setelah menyelesaikan kuliah mereka di Calvin College di kota Michigan. Setelah menikah, Sandra dan David memutuskan untuk tinggal di Alpine Township, Michigan. Di rumah impian pasangan ini, Sandra membangun sebuah kandang kuda dan bekerja sebagai pelatih kuda dan memberikan pelajaran berkuda. Sedangkan David bekerja sebagai salesman, namun tidak lama setelah itu David bergabung di perusahaan asuransi milik ayah Sandra. Tidak hanya itu, David juga diketahui menjabat sebagai ketua sekolah Kristen Westside tempat Sandra melatih tim bola voli putri. David mempunyai pekerjaan yang menghasilkan cukup banyak uang. Di satu sisi, Sandra pun juga memiliki bisnis di mana ia dapat menyalurkan kecintaannya terhadap kuda. Pasangan ini juga dikaruniai 3 orang anak. Gambaran keluarga ini adalah gambaran sempurna keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 19 November 1998, Sandra mengalami kecelakaan. Sandra terlihat terluka cukup parah di mana kepalanya penuh dengan darah. Namun entah bagaimana ia berhasil merangkak ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Kala itu Sandra mengatakan pada tetangganya bahwa salah satu kudanya yang bernama Dexter telah menendang kepalanya ketika ia hendak memberinya makan. Sandra pun selamat karena ia segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapat pertolongan medis. Sandra sangat menyukai kuda. Tidak heran jika kebanyakan waktunya ia habiskan di kandang kuda-kudanya untuk merawat mereka. Kuda merupakan binatang yang cukup elegan. Namun terkadang mereka pun juga bisa cukup agresif, apalagi mereka juga mempunyai tubuh yang cukup besar. Cukup jarang kuda akan menyakiti orang yang ia temui tiap hari. Namun seperti layaknya manusia, binatang pun juga memiliki emosi yang terkadang bisa naik dan turun. Oleh karena itu tidak ada satupun yang melihat kecelakaan Sandra itu adalah hal yang disengaja. Setelah kecelakaan di kandang kudanya itu, menurut para anggota keluarga, Sandra menjadi berbeda. Ia terlihat tidak stabil secara emosi. Keluarga dan teman-teman tidak mengetahui apapun tentang apa yang Sandra rasakan. Yang mereka lihat adalah perubahan sikap yang cukup drastis dari seorang Sandra. Mungkin Sandra pun juga mengetahui perubahan sikapnya cukup membuat orang-orang di sekitarnya khawatir, oleh karena itu ia menghubungi dokter pribadinya. Demi kestabilan emosi Sandra, dokter pun memberikan resep antidepresan kepadanya. Nampaknya obat itu pun dapat membantu Sandra kembali seperti dulu selama 18 bulan ke depan. Kondisi emosi Sandra terlihat stabil. Namun hal mengerikan lainnya terjadi pada Sandra. Pada tanggal 29 Maret tahun 2000, suami Sandra, David Dice, menelpon polisi dengan suara bergetar dan ketakutan. David melaporkan bahwa ia menemukan istrinya telah melakukan. Dari laporan David tersebut, polisi dan para medis pun segera menyambangi kediamannya. Para medis yang tiba segera membawa Sandra menuju rumah sakit, sedangkan polisi mulai menyelidiki kamar tempat Sandra ditemukan. Sandra dinyatakan meninggal dunia oleh para medis ketika tiba di rumah sakit. Sandra meninggal di usia 40 tahun. Polisi yang masih di kediaman Sandra terus mencari bukti apakah Sandra benar-benar melakukan. Dari kamar tidur utama tempat ditemukannya Sandra terdapat pistol yang terbukti adalah senjata yang digunakan. Senjata itu merupakan senjata milik keluarga. Kemudian polisi segera memeriksa David Dice. Ia menceritakan pada polisi bahwa pernikahannya sedang berada di ujung tanduk.
Ia dan Sandra bahkan sudah berpisah ranjang cukup lama sampai Sandra meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tidur di sofa ruang keluarga dan Sandra tidur di kamar utama. Pada saat kejadian, David mengatakan bahwa ia mendengar suara tembakan ketika ia sedang beristirahat di ruang keluarga. Karena ia merasa suara itu berasal dari kamar tidur utama, ia lalu bergegas menuju kamar tidur utama dan menemukan Sandra sudah tidak sadarkan diri. Ia melihat darah mengalir deras dari kepala Sandra dan kemudian menelpon polisi. Polisi juga mengambil keterangan dari anak-anak Sandra dan David. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang berada di kamar mereka masing-masing ketika mendengar suara tembakan, dan tak lama mendengar langkah kaki ayah mereka yang terdengar sibuk untuk mencoba melihat keadaan dan menelpon polisi. Keterangan dari anak-anak Sandra pun sesuai dengan keterangan dari David. Namun guna mendapatkan bukti yang lebih pasti, polisi lantas menyita baju yang dikenakan oleh David ketika ia menemukan Sandra. Polisi yang tiba di lokasi kejadian melihat dengan kasat mata menyatakan terdapat percikan darah yang ditemukan pada baju yang dikenakan oleh David. Namun David mengatakan bahwa ia batuk ketika ia menemukan Sandra. Lagi-lagi polisi harus cukup bukti guna memastikan bukan Davidlah yang membunuh Sandra. Setelah tidak ditemukan bukti kuat pada baju yang dikenakan David, polisi pun mengarahkan David untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan lagi-lagi David pun ditemukan tidak berbohong. Namun polisi masih melihat bahwa kematian Sandra adalah hal yang janggal. Pasalnya David mengatakan tetapi tidak ditemukan surat atau apapun yang biasa ditemukan pada kasus dan menurut pengalaman dari pihak kepolisian, sangat jarang seorang wanita melakukan menggunakan senjata api. Namun polisi segera menemukan jawaban dari hasil otopsi jenazah Sandra. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa tembakan dilakukan di bagian kepala Sandra, namun tembakan dilakukan sebanyak 2 kali. Bagi polisi itu adalah hal yang sangat janggal. Pasalnya bagaimana tembakan pertama yang sudah cukup mematikan dan membuat Sandra tidak sadarkan diri, tetapi masih bisa membuatnya menembak untuk kedua kalinya. Posisi tembakan kedua pun ditemukan terpisah beberapa inci dari tembakan pertama. Polisi juga kembali menemukan bukti di mana pada pistol yang digunakan Sandra terdapat percikan darah, namun pada tangan Sandra tidak terdapat percikan darah sedikit pun. Bukti ini mengindikasikan bahwa Sandra diduga tidak pernah menyentuh pistol itu untuk menembak kepalanya. Dan kemungkinan besar orang lainlah yang menggunakan pistol itu untuk membunuh Sandra. Dalam sela-sela penyelidikan, pihak kepolisian mendapatkan telepon dari saudara perempuan Sandra yang bernama Mary Ellen Spring. Mary menceritakan bahwa pada tahun 1999, Sandra menelponnya dan mengatakan bahwa jika suatu saat sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, tolong periksalah sepucuk surat yang telah ia sembunyikan di lemari porselen di rumahnya. Atas informasi tersebut, polisi segera menyambangi kediaman Sandra dan menemukan sepucuk surat tersebut di tempat sesuai dengan yang dikatakan saudara perempuan Sandra. Polisi menemukan surat itu masih tertutup rapat dan tidak menemukan tanda-tanda surat itu pernah terbuka sebelumnya. Polisi lantas mengirim surat itu kepada petugas forensik guna memastikan bahwa tulisan tangan di dalam surat itu adalah milik Sandra. Menurut laporan forensik, surat itu berisi tulisan tangan asli milik Sandra serta sidik jari dan DNA yang terdapat di dalam surat itu merupakan DNA milik Sandra. Di dalamnya Sandra juga menceritakan kejadian sebenarnya atas kecelakaannya di kandang kuda pada tahun 1998. Surat itu ditujukan kepada saudara perempuan Sandra, Mary Ellen Spring. Di dalam surat itu Sandra bersikeras dan menuliskan bahwa saya tidak akan pernah bisa mengambil pernah. Jika sesuatu terjadi pada saya, silahkan lihat lebih dekat pada David Deist. Dia bisa menjadi pembunuhku. Yang mengejutkan, surat itu mengungkapkan bahwa Sandra tahu dia tidak ditendang oleh kuda setahun sebelumnya, tetapi suaminya telah mencoba membunuhnya. Sandra mengungkapkan bahwa ia dan David bertengkar karena masalah uang, namun tidak lama setelah pertengkaran itu, ketika ia sedang memberi makan kuda-kudanya di dalam kandang, David tiba-tiba memukul kepalanya dari belakang dengan palu kapak.
Atas penemuan bukti baru tersebut, polisi segera mengkonfrontasi David dan menunjukkan surat yang telah Sandra tulis sebelum ia meninggal. Namun David menyangkal semua tuduhan Sandra dan menyatakan pengakuan baru bahwa ia selama ini telah berselingkuh dari Sandra dengan sekretarisnya Linda Ryan, dan Sandra pun mengetahui hal itu. David pun memberikan barang bukti berupa voice note yang menunjukkan keputusasaan Sandra ketika ia mengetahui bahwa David akan meninggalkannya demi wanita lain. Kita mungkin bertanya kenapa Sandra masih bersama David setelah kejadian tahun 1998 saat David telah mencoba membunuhnya dengan palu kapak. Namun menurut orang-orang yang mengenal Sandra mengatakan bahwa Sandra sangat mencintai David dan sangat ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya agar keluarganya tetap bisa bersatu. Di satu sisi, atas surat milik Sandra dan bukti forensik lainnya, polisi menangkap David atas tuduhan pembunuhan Sandra Dice. David terus bertahan dengan tidak mengakui apapun selain perselingkuhannya dan menyatakan bahwa Sandra meninggal karena ia juga menyangkal bukti forensik yang menemukan di mana tembakan pada kepala Sandra terjadi 2 kali dan merujuk pada kondisi pistol yang mengalami kesalahan teknis hingga terjadi tembakan sebanyak 2 kali. Linda Ryan, wanita simpanan David, mengatakan di pengadilan bahwa ia dan David telah membuat rencana agar mereka meninggalkan pasangan mereka masing-masing agar bisa bersama. Linda telah menceraikan suaminya dan ia sedang menunggu David untuk berpisah dari Sandra. Bahkan ia juga telah berbelanja cincin pertunangan untuknya dan David. Dalam persidangan juga terbongkar bahwa sepeninggal Sandra, David telah mengambil uang asuransi jiwa milik Sandra yang berjumlah 579.000 US dollar. Anak-anak dari David dan Sandra memberikan keterangan di pengadilan yang mendukung kesaksian ayah mereka. Namun beberapa detail dalam kesaksian mereka secara tidak sengaja mendukung teori pembunuhan, seperti mendengar 2 suara tembakan terpisah dan kemudian mengingat perilaku normal ibu mereka pada hari sebelum kematiannya, serta ketakutan Sandra akan senjata. Pada bulan Maret tahun 2001, David Dice Senior dinyatakan bersalah atas pembunuhan istrinya, Sandra Dice, dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, termasuk hukuman kejahatan 2 tahun karena kepemilikan senjata api. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara mengajukan banding dan mengklaim penasehat hukumnya yang tidak kompeten namun tidak berhasil. Bandingnya ditolak oleh Pengadilan Banding Michigan. David Dice meninggal di Lembaga Permasyarakatan Saginaw pada tahun 2008 pada usia 58 tahun. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.